Ketemu lagi dengan saya Lutfi, Staff Sen Audio Work. Hari ini kita kedatangan Toyota Yaris generasi kedua. Oke, di awal kita mau nunjukin dulu. Ini kondisi pintu setelah kita bongkar. Ini langsung ke plat luar, ini ke plat dalam. Ini sudah ada flingkotnya. Jadi kalau mobil sudah ada flingkotnya, itu nggak masalah, tetap aja bisa dipasang peredam. Kita punya treatmentnya, gimana caranya biar flingkotnya nggak dibuang dan peredam kita bisa benar-benar lengket lifetime. Tutupan pintunya seperti ini. Getar ya, sini, sini, sini. Tuh, getar kan? Plat bodinya masih ngaleng banget. Ya, kalau bawaan pabrik seperti ini wajar banget. Tapi nanti di akhir video beneran berubah semuanya. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi. Langsung kita gaspol Yaris Lele. Yang katanya Yaris Lele. Sekarang posisi jam setengah 10. Nanti kurang lebih jam 6 sore mobil sudah jadi, siap serah terima kunci. Jadi ada sebagian orang yang bilang kalau ini Yaris model Lele atau lebih dikenal dengan Yaris Lele. Katanya seperti itu. Saya juga bingung dari mana model lelenya. Lele itu kan ikan, ini kan kayak begini. Tapi sang owner bilang kalau beliau kepengen gimana caranya di kabin ini jadi semakin kedap. Yang utama itu di bagian plafon. Suara hujannya, kata sang owner, kerasa banget. Terus di bagian lantai, suara derungan ban juga kerasa. Dan suara sekitaran juga masih kerasa ke dalam kabin. Dan setelah kita bongkar, kondisinya seperti ini. Jadi di bagian ban belakang, ini kan tepongnya, ini langsung ke bodinya. Di bagian lantai yang warnanya cenderung lebih gelap, itu adalah peredam aspal bawaan pabrik. Terhitungnya cukup banyak sih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga ada sedikit potongan peredam aspal. Ini nggak bisa dilepas, ini sudah benar-benar lengket banget. Jadi kita mau putusin, kita mau ngasih full satu kabin. Mulai dari bagian plafon, 5 pintu, lantai, tepong, lambung, sampai ke bagian kolong ban depan.
Lapisan awal rubber batil sudah berhasil kita pasang, mulai dari bagian pintu belakang sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Terus turun ke dalam kabin, mulai dari bagian plafon sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Turun lagi mulai dari bagian baliknya dashboard, lantai full sampai ke bagian ban serep, ke bagian tepong, lambung, tepong kiri, lambung kiri, pintu-pintu sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Terus untuk di bagian kolong ban depan, terpasangnya lapisan rubber batil seperti ini. Jadi pembagiannya di sebelah sini ada 2 lapis rubber batil, lapisan ketiga ada di bagian trim plastiknya. Ini belum termasuk dengan lapisan peredam foam. Di bagian pintu ada 2, plat luar dan plat dalam. Di bagian plafon ada 2 lapis, belum termasuk dengan lapisan peredam foam. Di bagian baliknya dashboard sampai setengah lantai, di situ ada 4 lapis rubber batil, dan di bagian belakang termasuk bagian tepong ada 3 lapis rubber batil. Habis ini kita bersih-bersih, kita lanjut lagi naik lapisan foam. Lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang, mulai dari bagian pintu belakang sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Masuk ke dalam kabin mulai dari bagian plafon, turun ke bawah, baliknya dashboard, lantai full sampai ke bagian ban serep, termasuk tepong, lambung, tepong kanan, lambung kanan sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Terus untuk di bagian kolong ban depan terpasangnya lapisan peredam foam seperti ini. Jadi foamnya nempelnya bukan di plat besi ya, tapi di lapisan rubber batil yang juga bukan sekedar selapis, tapi ada 2 lapis. Habis ini kita bersih-bersih, cuci tangan sampai dengan 5 kali biar benar-benar bersih tangan kita. Terus mulai kita pemasangan apa yang sudah kita bongkar dengan pola dari atas menuju ke bawah. Dan untuk di bagian door trim terpasangnya lapisan peredam foam akustik dari Blaupung seperti ini. Jadi door trimnya sudah benar-benar empuk banget. Nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil di plat pintu, jadi di bagian pintu senyap. Oke, sekarang posisi jam 6 sore dan kalian bisa lihat semua sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Ini saya senterin ya, tuh plafonnya bener-bener utuh banget. Nggak ada retakan sama sekali, nggak ada cacat ataupun rusak plafonnya. Terus joknya juga kembalinya benar-benar presisi banget. Lantainya juga presisi, dek-deknya juga kembalinya benar-benar presisi. Sebagai contoh, benar-benar lurus banget. Dan tutupan pintunya, platnya mantep, nggak ada getaran sama sekali. Tuh. Padat banget ya, sampai ke bagian plafon bener-bener padat banget. Dan ini nggak berat loh, enteng banget pintunya. Oke, habis ini kita cek dulu apakah ada malfunction di mobil ini melalui indikatornya. Oke, ini kita coba starter setelah kita bongkar-bongkar. Indikator aman, jadi yang merah ini adalah logo pintu dibuka karena kita lagi buka pintu untuk ngambil gambar. Yang merah di bawah ini adalah logo parking brake. Saya angkat lagi, saya lepas, angkat lagi, aman semuanya. Saya hidupin lampu, lampu kota aman, lampu utama aman, lampu jauh aman, fog lamp aman. Terus sen kiri aman, sen kanan aman, hazard juga aman. Cek kamera mundur, aman. Kamera depan juga aman. Terus kita cek power window, turunnya aman, retract
aman. Tutupnya juga aman. Kita cek klakson. Aman. AC dingin juga aman semuanya. Oke, habis ini kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi nyoba test drive. Kita masuk di perumahan. Kita menuju speed 60. Dengerin suara bannya. Kita mulai masuk ke aspal kasar. Jadi memang awalnya mobil ini suara bannya tuh keras banget. Sekarang ini suara bannya saya buka apa adanya ya. Suara bannya itu masih ada, tapi berkurang. Jadi sudah bisa dikategorikan masuk dalam toleransi nyaman di kuping. Kalau suara ban bener-bener hilang, jawabannya nggak akan mungkin. Cuman ini berkurang cukup signifikan. Untuk total biayanya peredam seperti ini habisnya di angka 7 juta rupiah. Tadi kita mulai jam 9:30, 10. Ini posisi jam 6:04 ya. Anggaplah sama bersih-bersih 6:30 sudah jadi. Ya kurang lebih 9 jam mulai dari 0 sampai siap serah terima kunci, mobil sudah jadi. Jadi kalau kalian dari luar kota itu nggak usah bingung-bingung, pengerjaan mobil seperti ini ditunggu aja bisa. Kita mulai pagi, sore juga sudah jadi. Kalau kalian kepengen lihat full video sinematiknya, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus di channel Sasin Audio Work juga jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio, mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin istimewa. Saya Lutfi, mohon maaf kalau ada salah kata. See you next video. Ciao!